Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Harus benar-benar berpikir bahwa bagaimana menyelamatkan klien. Di dalam filosofi atau di dalam pidana, lebih baik melepaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Maksudnya apa itu? Jadi orang yang tidak bersalah kalau dilepaskan, kita hanya mungkin kita akan ditegur, mungkin juga kita tidak adil. Tetapi jangan melepaskan itu lalu menahan orang yang tidak bersalah. Jadi karena itu dikasih wanti-wanti bahwa lebih baik kamu lepaskan 100 orang yang tidak bersalah daripada kamu menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu cukup jelas. Di dalam KUH pidana ada namanya asas legalitas. Asas legalitas ini mengatakan begini, tidak seorang pun ada yang dihukum apabila undang-undang tidak ada yang mengatur itu. Ya, dalam rancangan undang-undang dalam rancangan KUHP sekarang ini ditambahkan 1 pasal, ditambahkan lagi penjelasan di situ lain. Kecuali telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang hidup dalam masyarakat. Jadi undang-undang yang hidup dalam masyarakat juga diakomodir sekarang bahwa yang tidak diatur dalam KUH pidana, ketika dia melanggar undang-undang yang hidup atau melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat, itu tetap dihukum. Saya pikir fair. Oleh karena hukum yang hidup dalam masyarakat juga bisa memaafkan orang atau pelaku meskipun dia bersalah. Jadi sekali lagi kepada kawan-kawan advokat, mari kita memperdalam ilmu pengetahuan hukum kita agar penegakan hukum kita bisa bisa lebih baik. Karena terus saja yang namanya penyidik, yang namanya JPU, yang namanya hakim, yang bisa mengontrol hanya masyarakat dan advokat itu sendiri. Ya. Saya punya banyak masukan dari beberapa masyarakat yang dikriminalisasi, terutama terkait dengan narkoba. Ya. Orang tidak mempunyai atau orang yang tidak memiliki narkoba, tapi boleh jadi dijebak. Ya. Dan anehnya, kegiatan jebak menyebak ini seolah-olah sudah tersistem. Ya mohon maaf ya, saya berbicara ini ada fakta. Karena ada satu klien dari luar Jawa ini meminta bantuan kepada saya. Ya, meminta bantuan kepada saya karena keluarganya itu sekarang ini ditahan. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini, ya mudah-mudahan dari saudara Yusuf, ya Siahaan, kemudian Bapak Manai Siahaan, putranya Pak Manai Siahaan ini bernama John Siahaan. Saat ini ditahan di Polres Rokan-Ilir. Ya, menurut keterangan dari keluarganya yang disampaikan oleh John, dia tidak pernah memiliki barang haram itu, bahkan dia siap untuk ditembak. Itu hanyalah jebakan. Lah, dia sudah dibela oleh pengacara setempat, tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa dijenguk. Padahal seorang terdakwa itu punya hak untuk dijenguk keluarga. Dia punya hak untuk dijenguk oleh pengacara, penasihat hukumnya. Dia punya hak untuk dijenguk oleh tim rohaniawan. Dia punya hak untuk mendatangkan namanya
tim rohaniawan, atau dia punya hak untuk bertemu dengan dokter, tim medis. Saya sangat prihatin melihat daripada kejadian seperti ini. Halo Bapak Kapolres Rokanhilir, ya, Bapak Kapolda Pekanbaru, saya pengacara Guntur Larenda, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Ya, saya prihatin juga Bapak Kapolri dan Bareskrim Mabes Polri. Tolong ditinjauin. Kasihan. Kalau kita kembali kepada doktrin daripada hukum pidana itu sendiri, lebih baik melepaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini prihatin saya. Mohon bapak-bapak yang memang memiliki kewenangan, Bapak Jaksa Agung, ya, kemudian Bapak Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, Riau, kemudian Bapak Kejaksaan Negeri Rokanhilir, mohon lihatlah klien Anda. Saya dalam hal ini prihatin. Saya diminta untuk membantu menangani perkara mereka. Cuma jarak tempuh dari saya ke tempat mereka itu bisa mematikan saya punya hari 3 hari. Karena itu saya melalui mimbar ini, saya mohon dukungan para penegak hukum untuk jangan bermain-main. Jangan mempermainkan nasib orang. Harap diketahui bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Apa yang saudara-saudara lakukan, apa yang kita lakukan, pasti akan kembali kepada diri kita. Namanya karma, hukum karma. Bapak-bapak, apapun alasannya, siapapun yang menyuruh Anda, sebesar berapapun keuntungan yang Anda peroleh, tolong jangan mendolimi orang. Karena sesungguhnya ini tidak baik. Begitu juga saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan, ada seorang ibu-ibu namanya Ibu Eka di Padang, ya, berurusan dengan leasing. Leasingnya itu dari saya lupa. Ibu Eka ini mengkredit mobil karena dia terlambat 1 bulan atau berapa bulan, lalu langsung ditarik oleh leasing. Kemudian dia berusaha berjuang melalui pengadilan di Padang, kota Padang. Si Ibu Eka ini karena dia benar, maka dia menang. Sehingga mobilnya itu dikembalikan dan leasingnya itu didenda 34 juta. Sekarang yang permasalahannya sudah putusan pengadilan. Mobil itu menurut amar putusan, pertama mobil itu harus dikembalikan pada Ibu Eka dan leasing dikenakan denda sebesar 34 juta. Lalu yang ketiga amarnya, perintahnya adalah harus membuat kesepakatan baru. Nah, yang jadi permasalahan, pengadilan membuat jadi ambigu. Harusnya pengadilan harus turun tangan. Ya, jadi jangan sampai putusan pengadilan yang sudah jelas-jelas namanya kondemnatoir, seolah-olah putusan pengadilannya jadi deklaratoir. Kasihan ibu ini dipimpong. Mobil itu selama 1 tahun disandra oleh leasing. Ya. Lalu sekarang ini setelah putusan pengadilan, leasing akan memaksakan supaya ibu ini harus menyelesaikan dalam waktu pertama minta supaya 3 kali. Ya bagaimana? Semula tenornya itu kalau tidak disandra selama 1 tahun, tahun 2022 itu 23 itu lunas. Dengan angsuran cuma 4 juta.
Sekarang pengadilan sudah memutuskan bahwa ibu ini harus kembalikan mobil. Mobil itu masih di pengadilan. Oleh jurusitanya, sepertinya timbul kesan menurut Bu Ika. Dia dipersulit sama panitra. Jurusita sama panitra tidak memberikan ketegasan. Tolong, Pengadilan Negeri Kota Padang, tolong bantu Ibu Eka ini, jangan dipersulit. Beliau konsultasi kepada saya. Jadi harap bantuannya jangan mempersulit masyarakat. Saya sudah suruh Bu Eka, tolong Ibu Eka itu mintalah sesuai dengan angsuran sesuai yang sudah terjadi yang lampau. Jadi kalau terjadi yang lampau ya tentu leasing tidak boleh egois. Karena Ibu Eka ini tidak bisa menggunakan kendaraan itu untuk menjadi sarana transportasi mencari kredit, mencari penghasilan untuk kreditnya. Tolong jangan sampai dipersulit. Kalau putusan pengadilan itu adalah kondemnatoir, maka jangan sampai dirubah jadi deklaratoir. Pengadilan ini adalah membantu masyarakat untuk mencari keadilan. Jangan sampai pengadilan menjadi tempatnya para pengusaha ya atau orang kuat untuk berlindung. Mohon ya, sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan di mimbar ini, tapi hanya 2 saja. Saya mohon kepada masyarakat, sudah waktunya kita belajar hukum dan belajar berani untuk mengungkapkan kebenaran. Bapak-bapak yang bekerja di leasing tersebut, di mana Bu Eka itu mengkredit mobil, tolong diingat, Anda akhirnya akan habis juga masa jabatan. Kepada bapak-bapak yang menjadi aparatur negara, baik itu dari yudikatif maupun dari eksekutif, tolong diingat, kita pada akhirnya akan berakhir dari pekerjaan ini. Berakhir itu karena masa tugas sudah purna, atau berakhir itu karena kita mundurkan diri, atau dimundurkan. Atau berakhir itu karena kuasa Tuhan, jadi dipecat. Sekali lagi saya minta kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, ini ada mimbar Mahkamah Kebenaran. Silakan Anda kalau ada kejaliman-kejaliman, tolong disampaikan ke sini. Kami tidak ada filter, ya, karena kami pada dasarnya tidak memihak kepada siapapun dan tidak dalam posisi menjelekan siapapun. Kami hanya ingin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 pasal 27. Namanya apa? Equality before the law. Kedudukan itu semua orang sama di muka hukum. Mau hakim, mau menteri, mau gubernur, mau presiden, mau bupati, wali kota, siapapun sama kedudukannya di muka hukum. Jadi mohon, janganlah kita zalim kepada masyarakat yang kebetulan sedang mengalami kesulitan. Anda harus ingat, karma itu tidak akan pernah hilang. Hukum karma itu akan terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, atau pada siapa saja. Jadi kita ini kan semua untuk bangsa Indonesia ini kan rata-rata punya agama. Hanya agama kita ini ada yang kadang-kadang salah kita posisikan. Kita merasa kita punya agama paling benar, orang lain tidak punya agama. Padahal belum pernah ada yang tanya sama Tuhan dan Tuhan menjawab. Yang kita percayakan pada Rasul kita, para Rasul kita. Rasul kita akan mengatakan agamaku paling benar, itu sudah pasti. Tetapi ingat, yang menentukan itu benar atau tidaknya agama adalah Tuhan. Pernahkah Anda mendapatkan jawaban langsung dari Tuhan? Tidak ada. Jadi jangan terlalu menyombongkan agama Anda paling benar, sementara agama orang lain Anda anggap tidak benar. Padahal kelakuan kita ini loh, saya lihat di pengadilan itu kalau sudah beduk, hakim-hakimnya saya dipanggil Tuhan. Saya lihat itu di kejaksaan. Kalau sudah beduk, orang rata-rata kemana? Ya ke masjid.
Kalau sudah waktunya sholat, mereka sholat. Begitu juga penyidik. Ingat Tuhan kalau sudah waktunya sholat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka membuat suatu kebijakan atau keputusan yang merugikan orang lain, mereka hanya berpedoman pada kepentingan.